Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa pada saat ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, kali ini dari Pesantren Paman Semar, Purworejo. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara, sebelum kita menghayati sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama ini kita mohon kekuatan, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami siap merenung resapi kebenaran firman Tuhan, menjadi inspirasi hidup kami, terutama terkait dengan kenaikan Kristus. Kami mohon berkatilah demi Kristus pengantara kami. Amin. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mengajak kita untuk mencermati kebenaran sabda Tuhan. Kita akan membuka dari dua ayat penting. Yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 yang demikian firman-Nya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Kemudian Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu semua, saya menemukan setidak-tidaknya ada tiga hal penting sehubungan dengan kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama adalah Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita semua adalah orang-orang berdosa, dan maut menjadi ancaman kita. Neraka adalah tempat utama bagi orang berdosa. Tapi hari ini kita mendapat poin penting bahwa orang yang beriman disediakan tempat di surga. Itulah sebabnya kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman meninggal dunia, dan semua orang meninggal, ya, tidak ada yang tidak. Di situ tertulis RIP, Rest in Peace, kembali dalam peristirahatan di pangkuan surga. Artinya ada kepastian orang yang beriman di dalam Tuhan disediakan tempat di surga. Itu poin pertama yang kita mendapatkannya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua adalah Ia naik ke surga supaya Roh Kudus turun dan menolong orang percaya. Ini yang menjadi penting. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, jika Tuhan Yesus naik ke surga, jika Ia tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini. Dalam arti yang khusus bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu, Yohanes 16 ayat 7, Yesus ke surga supaya Roh Kudus datang dan menolong kita, menyertai kita, berkati dan menuntun perjalanan hidup kita. Ini makna yang kedua. Jadi ada kepastian keselamatan, ada kepastian
bahwa kita ditolong, dituntun Tuhan. Maka ada istilah emang Tuhan menyertai kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa maknanya? Sekurang-kurangnya memang ada 3. Makna yang penting, yang ketiga, kita harus cermati adalah Ia naik ke surga supaya ibadah kita semakin bermakna, semakin bergairah di dalam roh dan kebenaran. Ibu, di Yohanes 4 ayat 20 sampai 24 kita menemukan realitas bahwa Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran, dan ibadah lalu tidak terikat pada tempat dan waktu. Siapa yang mimpin? Ibadah tidak lagi terikat tempat dan waktu. Itulah sebabnya ibadah Kristen bisa dipimpin siapapun, tapi di dalam. Ibu, bapak, dan saudara, biarlah ini menjadi kebanggaan kita bahwa kita ada di dalam Tuhan. Baik, mari kita hayati kenaikan Kristus. Selamat untuk bersuka cita. Kita pasti dalam naungan Tuhan ke surga. Kita pasti menjalani hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan kita pasti beribadah dengan suasana yang bergairah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga makna kenaikan Kristus ke surga 3 hal sekurangnya menjadikan sukacita buat kami. Ada kepastian keselamatan, ada kepastian penyertaan Tuhan, dan ada kepastian ibadah adalah hal yang menyenangkan, penuh sukacita, makna, dan gairah. Semoga kami diberkati dan Tuhan menyertai. Kami menghayati kenaikan Kristus ke surga di dalam naungan kasih Tuhan. Demi Kristus pengantara kami, kabulkan doa kami. Amin.